Orek bumi gonjang kanjeng pedhut manampa-ampa sinurung lakuning manungsa panguwasa kinarya godha rinegem nganti lali Purwadaksina jagat kebegan budi candala awit tumindak ing manungsa kang sinurung nepsu angkara selalu berkobar di dalam dada ini. Kami, kesatria, tidak akan pernah tunduk pada kejahatan yang menghancurkan. Detik ini kalian kalahkan kami. Tapi pada detik ini juga, kami akan bangkit 1000 kali lebih kuat. Ya Satria, ya Satria. Ya Satria, 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 ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, seluruh pemirsa NTV Madiun. Berjumpa lagi dengan saya Hari Saputra di acara Pojok Nahdien. Pada malam hari ini tadi telah dibuka oleh penampilan tari oleh Bapak Nugroho Budi Wibowo. Ya, nanti kita akan kupas sedikit banyak tarian yang dibawakan dan juga experience ataupun pengalaman dari beliau minat di dunia seni tari sampai akhirnya bisa apa ya istilahnya menguasai kesenian ini. Nggih, Bapak Nugroho pripun kabari? Alhamdulillah bagus. Sedikit Ya. ngerasain ini setelah tari. Iya, sudah usia udah kepala 5 maklum. Ya mungkin kita bisa diceritakan sedikit Pak. Tadi yang dibawakan tadi itu tarian apa gitu Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi mempraktekkan tuh tentang tari garapan. Jadi itu ada sejarahnya, sebelum ada itu ada sejarahnya dari segi kreativitas itu sendiri. Tadi bisa dicerita, ini sebenarnya merujuk pada Bhagavad Gita. Bhagavad Gita itu tentang kegundahan Arjuna. Arjuna berperang melawan kakaknya sendiri. Tetapi dari versi saya, itu bukan Arjuna yang saya ambil, tetapi dari Adipati Karno. Judulnya Kegundahan Sang Adipati. Nah, kegundahan Sang Adipati ini merujuk pada sepengetahuannya si Adipati Karno. Dia tahu setelah ketemu dengan ibunya namanya Kunti itu adikmu, gitu. Dia tahu, gitu. Akhirnya dia resah. Nah, digambarkan bahwa tadi itu bersila itu kondisi dia itu sedang merenung. Saya mau perang sama adik saya ini. Kemudian dengan tekad karena dia sebenarnya ingin jadi orang yang berjaya, ya ingin jadi orang yang berhasil, dan dia punya memang kesatria tangguh. Memanah tuh nggak kalah sama Arjuna sebenarnya, dan kesaktiannya juga sama dengan Arjuna, bahkan lebih sakti lagi. Maka dia tampil, dan ketika itu saya gambarkan tadi perjalanannya penuh dengan rintangan-rintangan. Yang paling besar adalah ketika mau lomba manah itu, dia dikatakan anak kusir, tidak layak jadi ikut dalam kegiatan itu. Dan pertandingan lomba memanah itu kan ikutan anak-anak raja-raja. Pandowo juga anaknya raja. Meskipun sebenarnya Karno itu juga anaknya Kunti raja juga, tapi dia diasuh oleh kusir gitu ya. Nah, sudah dihina, Kurawa tahu, wah itu ini aset ini. Ngomong sama Bismo, diangkat jadi anak dari putra Adipati, gitu ya, diangkat derajatnya. Dari situ si Adipati Karno merasa berhutang budi pada Kurawa. Nah, dia benci dengan Pandawa pada waktu itu gitu ya. Setelah menjadi Adipati, dia ikut lomba. Nah, saya gambarkan begitu gerak terakhir itu saya diam, belum memanah, dia berpikir, ini saya mau mengalahkan, membunuh atau bagaimana saya tidak tahu ini. Jadi endingnya belum sampai ke titik cerita yang terakhir, yang ending belum, masih pertengah-tengah. Karena ini judulnya ada Kegundahan Sang Adipati. Saya tarik ke belakang dulu nih Pak. Dari dulu dia itu tertarik dengan dunia seni tari itu gimana Pak? Siapa yang memperkenalkan atau apa yang membuat jenengan itu tertarik gitu? Apa dari keluarga ada darah keseniannya gitu Pak? Iya, ini bapak saya dari Solo, dari belakangnya Solo, dari sering nonton TV, wayang kulit, wayang orang, dan kumpul dengan abdi keraton sehingga menemani putra ratu raja di keraton Solo, karena ikut Pandu, dulu itu Pandu menemani putranya mahkota. Tapi karena senang dengan seni tari, saya SD dileskan
SD saya sudah les di Madiun, Pak Sunario almarhum, itu guru saya, dan saya menari 3 tahun, saya selesai. Dimulai dari umur 3 tahun Ada, atau ya mulai dari kelas Oh. 3, 4, 5, 6. Nah, selesai kelas 5, 6. SMP enggak les, saya hanya ikut-ikut saja. Kemudian SMA, kuliah. Nah, kuliah saya di STSI, Sekolah Tinggi Seni Indonesia sekarang di isi Surakarta. Iya, isi. Sekarang isi. Saya masuknya ASKI, Akademi Seni Karawitan Indonesia, Oh, tahun 88. Gitu. Setelah 89, 90 baru STSI, Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Ya, saya lulus sekarang jadi isi, gitu. Nah, saya pengalaman menari dari perkuliahan itu. oh Ya. entah itu ikut UKM kalau gitu kan sekarang, atau emang di jurusan itu ada tugas akhir tentang kesenian seni tari gitu Pak? Oh, ada. Dulu itu namanya D3, sarjana muda Sarmut itu menciptakan tari. Yang ada tari itu dipentaskan, tapi belum sarjana, masih di tengah-tengah. Karya saya itu tentang Jogo Bilowo, Jagala Bilowo, dan itu katanya seorang tokoh yang mirip dengan Perkudoro, gede gitu katanya. Saya buat itu. Setelah menempuh mau skrip sama apa namanya, penyajian namanya ya, kayak mau lulus tuh ya, penyajian tuh saya gagal. Saya pengaruh nervous seperti itu. Lightingnya terang, tidak kelihatan apa-apa, keseimbangan kurang, nilainya 3. Gitu. Akhirnya saya banting ke dokumentator skripsi. Nah, mengenai apa yang saya lakukan tadi itu pengaruh dari aktivitas spiritual yang diajarkan oleh kakak saya. Saya gunakan untuk mencari gerak-gerakan yang kira-kira sesuai dengan irama dan suasana. Kalau tidak ada itu saya tidak bisa. Nah, itu mulai kuliah semester akhir sampai sekarang. Ya, manfaatnya luar biasa. Yang mengenalkan itu adalah karyanya Sarjono. Sarjono muncul, banyak hujatan gitu, tapi akhirnya lama-lama namanya harum, jadi ikon di Indonesia. Sebagai tari intens, Sarjono itu tahun 9 bulan, mulai sangat terkenal sampai ke luar negeri, sampai keluar mancanegara. Nah, kok gerakannya seperti itu ya? Terus teman-teman juga demikian. Mugiono, Eko PC, itu produk-produk setelah melihat karya-karya itu. Kalau Mugiono teman saya satu rating sampai ke Jerman, sampai keluar. Saya enggak, saya guru. Enggak apa-apa lah ya. Gitu. Pak, kembali lagi ke tarian yang jangan bawakan tadi. Untuk anak sekarang, untuk menjiwai dengan peran tadi Arjuna ataupun Karna tadi itu, apakah harus belajar dulu tentang sejarah Ramayana Mahabharata gitu, atau gimana Pak? Dari pelatih cukup kamu nanti begini-begini aja, atau untuk pendalaman karakter itu harus juga membaca cerita-cerita itu tadi Pak? Menurut saya cerita-cerita sejarah dan atau buku-buku tentang cerita wayang itu menguat saja. Yang penting guru itu bisa mengarahkan karakter anak. Anak ini cocoknya jadi apa? Udah, nanti karena sangat sulit, sangat berat harus mengetahui sejarah itu lama banget. Jadi iya. Emosinya harus ditata dulu, emosinya seperti ini. Nggak usah latar belakang ceritanya sekilas saja. Menurut saya gitu. Kalau udah ketemu ekspresinya, oh kamu jadi ini. Ya, yang saya alami begitu dulu, garap anak MI, anak kecil gitu. Suaranya ini oleh jadi Rawono, jadi Kumbukarno, jadi Yudhistira, jadi Perkudoro, karakternya dibentuk dulu. Terutama karakter gerak ya. Kalau suara itu ya tetap suara anak-anak. Suara anak-anak seperti itu, jadi tidak bisa dibohongi, tidak apa-apa. Tapi gerakannya sudah mewakili gitu ya.
Karena menari itu tidak bisa satu bulan 2 bulan. Menari itu tahunan. Iya, tahunan. Nggak bisa 3 bulan terus bagus. Saya melihat orang menari itu, oh itu sudah sanggar ini. Tapi baru 1 tahun, 2 tahun. Oh ini baru berapa bulan bisa dilihat. Jadi kemarin saya tuh melihat apa ya, di Dini Tawa tuh mempelajari langkah aja sampai setahun. Lah itu loh masalahnya. Baru mempelajari langkah, belum gerakan tangan, gerakan badan. Itu saya pernah bareng di Solo sana, disebut dari di Dini Tawa aja. Namanya kakak kelas itu ya. Nah itu, nah ngobrol-ngobrol, kok iso ngono Mas? Iya betul latihan. Kayak banyu panas, mau mocot. Ngapusi saya ya gue. Dia ketawa gitu. Seru Kak, bercanda di Dina. Ya tadi saya lihat jenengan sebelum nari itu juga melakukan ritual-ritual ada ritual khusus atau gimana itu Pak? Itu namanya pemanasan. Stretching enggak senam ya? Stretching ya. Enggak ada unsur spiritualitas atau bagaimana gitu? Insya Allah nggak ada. Itu kalau sugesti mungkin, sugesti aja. Mengambil nafas, itu sugesti. Ada kekuatan, ada. Karena tanpa sugesti kekuatan dari kita ya lemes betul. Kalau ada kekuatan spirit, wah gerak itu saya percaya diri gitu. Makanya saya ajarkan anak-anak, kamu kalau pentas tuh jangan merasa dinilai orang. Kamu pamer, pamer spiritmu kamu keluarkan. Sifat ini kamu kekuatan. Wes sudah semua jahatmu tokno gitu. Spiritnya harus dikeluarkan. Yang tadi kan tentang spirit, tentang keprajuritan, semangat untuk bisa ikut dalam pertandingan di tingkat level raja begitu. Makanya wah semangatnya menggebu-gebu. Ya, tapi jenengan tadi kan juga bilang kalau tari itu enggak cukup 1 bulan 2 bulan. Enggak cukup. Repotnya kan kalau jiwa anak-anak kan biasanya kalau enggak terlalu lama itu kan bosen. Dengan pengennya kadang yang tampil gitu. Betul. Gimana Pak? Jenengan mengatasi itu. Itu sebenarnya sudah diatasi oleh Bagong Sudiarjo. Orang Jawa, orang Jogja itu. Dia menjembatani antara tradisi dan kreasi. Jadi bentuklah kreasi tradisi. Gara-garanya enak, sesuai dengan irama dan ritmenya itu disukai anak-anak. Jadi begitu dilatih langsung bisa dalam waktu berapa bulan. Karena bukan ketelitian geraknya, nyempurit, ulap-ulap, nggak ada. Itu pokoknya jeleng gitu. Itu salah satu cara anak itu suka dengan tradisi. Karena gamelan itu dari tradisi. Cuma ritme dan lagunya beda dengan yang ada di geni-geni Jawa. Kalau anak lebih ceria gitu. Iya, lebih ceria. Senang dengan garapannya Kebagongan. Saya juga mau ke situ. Dan kebetulan baru berapa tahun ini saya bisa ngajak anak untuk menikmati itu. Dulu siswa baru 7 orang, sekarang sudah 47 siswa saya. Tanpa paksaan. Tanpa paksa, datang sendiri. Nah, cuma itu tadi namanya anak itu ya jangan bosan tadi itu ya, itu tetap ada. Tapi dia di situ terus. Seluruh keluarga enggak mau. Dari orang tua sendiri Pak gimana? Pak pendapatnya sudah mulai perhatian dengan kesenian tari sendiri atau masih acuh tak acuh lah dengan kesenian tari ini Pak? Kebetulan yang ikut sendra tari dan tari itu orang tua support. Jadi ya menunggu anaknya selesai. Udah jam sekarang, gimana Bu? Udah apa-apa terus saja gitu. Anaknya kalau pengen nari gitu, Pak ya wes, udah apa-apa Nah kan ada anak yang nganggur ya Pak ya, ada yang tidak ada les, tidak ada kesibukan lain, jadi di situ ya minta nari terus. Tapi ada kesibukan ya, Pak nanti saya les renang Pak, silakan. Jadi, orang tua support, pokoknya anaknya mau apa, saya terus masuk nari ataupun sendra tari. Butuh pakaian, ayo monggo nanti kita. Tapi kalau dibandingkan kan sekarang budaya luar udah mulai masuk ya, istilahnya K-pop lah, tarian-tarian Korea ataupun tarian India itu kan juga jadi
apa istilahnya Pak? Saingan Momok. dari ya Jadi momok. itu bagaimana Pak? Kan juga anak muda sekarang kan kalau di TikTok paling ya dia covernya nari-nari Korea, nari-nari Hindia gitu. Gitu ya. Kadang ya sedikit lah yang pakai tari-tarian tradisional gitu. Iya, ada. Anak saya itu macam-macam. Ada yang suka K-pop, ada yang suka tari Korea gitu, APT itu. APT ya. Aku ya ikut belajar. Oh ternyata Pak bisa ya, gitu loh maksud saya. Gampang wi, sing angel iki lho. Kowe kudu iso, iki budayamu, ngono gampang. Dan saya tidak akan membatasi. Anaknya mau APT, mau K-pop, silakan. Tapi kalau sudah situ, masuk lagi. Jadi anak itu ada bayar refreshing ya Pak ya. Ya. Jadi budaya Jawa itu cukup gunakan sebagai refreshing, tapi jangan melupakan budaya sendiri. Jangan. Nah, boleh, ayo. Tapi kita jalan beki gitu lah. Ya. Tapi gini Pak, ini orang kayak saya kan sering nonton drama Korea. Betul. Orang-orang Korea itu kalau buat film atau buat series itu pasti budaya-budayanya dimasukkan, entah itu tarian ataupun makanan lah paling minimnya tuh pasti dimasukkan. Kalau kita sendiri orang-orang Indonesia ini kalau buat film sedikit sekali yang memasukkan unsur budaya gitu. Kemarin ada tuh nambah kecot enak tenang mlaku ning perapatan kan buat konten ya buat film aja. Buat film kan lebih pasarannya luas gitu. Kan konten kalau film kan bisa pasarannya juga dunia gitu Pak. Ini kan kalau saya sering lihatnya kan film Korea itu budayanya itu dimasukkan ke unsur film, entah itu hanya sekilas beberapa detik tapi ada promosi budaya. Kalau di sini tuh paling ya budayanya itu kalau film yang mengangkat unsur daerah kelokalan jarang, yang misalkan tema percintaan tapi ada unsur budaya itu jarang. Kalau di Korea itu temanya apapun ya pasti ada unsur budaya yang dimasukkan. Nah, ini India juga demikian. Iya kan India malah tari-tarian pasti ada kan. Iya. Memang gitu. Kalau perfilman bukan ranah kita. Jadi ketika saudara melihat potensi garapan dia itu kok dimasukkan seni tradisi, judulnya mungkin ya tentang kejawen. Iya. Jadi seperti pengabdian setan, ada tariannya longgeng-longgeng gitu. Tapi kalau cinta sang Dewi itu enggak ada jogetannya. kan lucu gitu. Adanya ya dance gitu, malah mengangkat budaya luar gitu. Enggak tahu itu kan dari segi perfilman punya semacam kerangka pikir yang berbeda dengan kita. Mau ada tuh si Roro Jonggrang masuk film toh, itu ada tariannya. Terus prajurit Majapahit itu ya. Kita ketika perang ada tariannya. Tapi kalau modern begini memang nggak ada. Belum. Masih belum ada irisannya belum ketemu gitu. Belum. Ini juga PR buat teman-teman dunia paling perfilman betul. Sineas itu. Iya. Kalau gini Pak, ada stigma yang mengatakan kalau penari atau penampil tari itu hanya pelengkap di penampilan, misalnya ada musikal, penari itu hanya latar belakang gitu, gimana? Apakah setuju nggak? Ada salah satu judul yang menampilkan menari itu judul ronggeng. Itu ronggeng itu diangkat karena melihat perbedaan ronggeng dulu dan sekarang. Nah, dia ngangkat ronggeng dahulu. Pakai ginjo, pakai ajian jarang goyang begitu. Diangkat. Dan akhirnya dia membunuh orang seperti itu. Nah, itu yang diangkat seninya, tapi ada unsur drama di situ. Itu khusus tari yang saya sampaikan tadi itu masuk di judul tertentu gitu ya. Nah, kalau yang lain sangat sedikit. Tidak tahu itu kenapa ya. Apakah seni tari itu masih di label stigma hanya pelengkap saja, entah itu penampilan musikal ataupun drama, teater gitu kan, tari itu hanya sekedar pelengkap saja gitu. Jenengan setuju atau tidak gitu Pak? Ya setuju. Akhirnya begitu, mau tidak mau, karena memang jarang yang bangga dengan seni kita. Orang luar negeri bangga dengan budaya dan seni kita. Iya Pak. Sampai belajar di teman saya orang Jerman, orang Jepang, ada di STSI dulu. Dia yang dari Belanda, Peter, panggil tidak mau menoleh. Peter, tidak menoleh.
Paimin, mengu. Dia bangga dengan Paimin malah. Ya mungkin lah, tidak tahu ini kalau masalah dari pelengkap, saya setuju. Dalam artian memang iya betul gitu. Tapi dalam hati saya yang paling dalam itu ingin sekali tari itu diangkat sebagai sebuah modal dalam kegiatan perfilman. Ya, dari pas kita di hotel ada penari, wah siapa penari itu? Belajar nari, ternyata bisa sampai go internasional. Jadi orang yang mau latihan nari itu seneng, ternyata menjanjikan. Ya kemarin kan diangkat kakak yang desa penari, tapi diangkatnya bukan karena penari ya, tapi karena hal mistisnya. Nah itu makanya itu loh, ronggeng juga mistisnya tadi yang kena tuh. Bukan ngangkat unsur penarinya gitu kan. Betul, padahal sebenarnya tari itu semuanya kelihatannya begitu saja ya. Itu semuanya ada artinya tuh. Seperti sabetan. Jadi setiap gerakan tubuhmu mengandung makna. Sabetan tuh ada beberapa yang tahu. Kanan begini tuh, yang kiri ambil sambut buang. Itu artinya kebaikan diambil, keburukan dibuang. Terus diambil lagi, dikumpul satu, diolah. Setelah diolah, yang masih bermanfaat, biarpun jelek ya, itu disimpan, yang tidak bermanfaat dan mudarat ya, apa namanya itu? Yang mudarat buang. Terus kita letakkan di, ada artinya. Ini gimana orang awam bisa mengetahui hal itu bagaimana? Ya cerita. Ada narasi kan itu dia. Harus ada narasi. Gitu. Iki juga sebarang apik le, simpen ning kene sing elek gua. Oh, atau sing elek mah balik ke meneh, diolah, mbok menawa sing iso berguna, sing gak berguna gua. Terus ditoto. Nah, sing ekak gondelon sing apik iki. Ulap-ulap sing ini. Kalau orang Solo gini, kalau apa? Jogja gini. Nah, Solo gini. Gini ya Jogja. Jadi penikmat tari pun juga harus belajar tentang tari gitu. Iya. Bisa paling tidak supaya tahu gerakan, makna gerakannya itu sendiri kan. Betul. Dan orang bilang, terutama senior-senior kami, bahwa gerak itu lebih luas daripada kata-kata. Melihat itu, kita tidak sama menafsirkan mata memandang loh. Itu juga gerak mata kita. Seneng apa ora apa. Tapi kalau misalnya aku senang padamu, mata udah ngomong aku senang sama kamu. Tapi kalau kita lihat arti terusan bingung dia menurut dia bisa menafsirkan dari mata itu. Hanya mata dulu, belum tangan, belum kaki gitu. Gitu loh. Jadi makanya sendiri kami mengatakan gerak itu bahasa lebih luas daripada kata-kata. Tapi kalau penontonnya menginterpretasinya berbeda dengan apa yang ingin disampaikan penari itu nggak masalah kan Pak? Sah. Teman akhirnya kan luput. Saya seneng dikira benci, saya luput itu, meleset itu. Tapi jika kita menyebut nama Mas Didik ini tahu, kan beliau itu bergeraknya di tari crossline gender, Pak. Ya, pria tapi menarikan perempuan itu gimana Pak? Pendapat jenengan? Saya tuh bangga punya Mas Didik ini Bapak itu. Ya punya talenta yang luar biasa. Meskipun sebenarnya sederhana banget ya. Ini tok. Ini sederhana, tapi ternyata banyak yang kagum dengan mereka, dengan karya-karya dia. Saya sebagai penari juga melihat iso aku ngono kuwi. Dan orang lain juga iso aku ngono kuwi. Tapi kan kita tidak seperti Mas Nini toh, gitu loh. Itu yang saya sampaikan. Kalau saya bangga memang. Cuma orang punya kelebihan masing-masing. Kalau kemarin saya baca sih beliau sampai dibuatkan biografi oleh Universitas di Jepang. Betul. Sampai ke sana kan dia. Iya. Tapi begitu beliau mengenalkan budaya Indonesia terus begitu perjuangannya begitu hebatnya. Tapi kalau yang saya sampaikan tadi, kenapa kok biasa aja? Kan alasannya adalah dia pun tidak bisa meniru saya. Gerakan saya dia tidak sendiri. Gerakan teman saya dia tidak sendiri. Tapi saya juga tidak sendiri sampean, gitu loh. Meskipun saya gampang itu, tapi orang lain dia tuh orang bodoh, orang didikin cowok gitu. Gitu. Berarti setiap penampil tari itu punya ciri khas ataupun punya daya tarik tersendiri. Tersendiri, gitu. Betul. Setiap orang punya ciri masing-masing.
Kalau jadi nggak lebih fokusnya kemana? Ke Mataram ataupun ke Lepas ini saya geraknya gerak tidak mengambil satu etnis. Ini kalau saya katakan tari intens itu gerak terus, meskipun mengalir aja intens, meskipun diam itu ada yang gerak, ada yang gerak pada kita gidip, jadi tidak ada yang diam. Tari Solo ada yang diam tuh, kita enggak, saya enggak, saya ada gerakan di anggota tubuh yang lain. Itu namanya apa? Ya namanya gerak intens. tidak ada pakemnya gitu Pak ya? Enggak ada pakemnya. Pakemnya ada suasana. Biasa suasana seperti ini, gerakan seperti ini. Temanya begini, gerakan seperti ini gitu. Kalau tadi Pak, kalau penampil tari diberi stigma apa ya istilahnya, misalnya yang cewek dalam tanda kutip menjajakan tubuhnya gitu, gimana kan ya nyuwun sewu kadang kan mega-mega kan kadang di masyarakat kadang kan belum bisa menerima. Iya, itu sering kita mendengar kata-kata seperti itu, tapi dalam tari itu tidak ada kamu seperti itu, karena tari itu yang dibutuhkan keindahan. Nah keindahan mana tadi mana ya igolannya itu gitu ya. Bumi berputar mana ya biar putar-putaran itu gitu, mengelilingi matahari itu yang paling penting, itu baru. Nah, penari laki-laki kegagahannya yang lanang mega-mega ya lucu gitu. Jadi terserah penonton itu bila melihat perempuan megol-megol itu dengan nafsu ya monggo. Tapi ada yang indah ya, tidak ada nafsu sama sekali, api gitu. Ada itu. Seperti saya, kalau melihat orang megol-megol tuh enggak ngefek, jadi indah aja lah. Nek inggulannya enggak pas yo saya udah nonton. Inggulannya kalau enggak pas tuh perut sakit menurut apa? Harus simetris. Harus pas. Ritmisnya pas gitu. Terus dengan iringan juga nyambung itu baru enak. Kalau enggak pas seseksi apapun muntah kita. Lucu lah itu. Berarti persepsi itu tergantung dengan siapa yang melihat gitu Pak, siapa yang bicara siapa gitu. Yang melihat. Yang lihat tuh suka di diskotik, wah pasti insya Allah ya seperti itulah, apa pejabat-pejabat. Iya ya mau ya, susah lagi. Tapi intinya penikmat itu ada macam-macam. Yang pertama penikmat karena angin-angin, nonton itu angin-angin. Tapi penikmat penghayat itu sungguh-sungguh lihat penghayat dihayati itu. Terus penikmat menilai itu selain menghayati juga ada penilaian dari dirinya, bagus atau jelek. Tiga ini punya misi berbeda atau yang paling beringat tuh angin-angin tadi. Ya, apa nonton rai lungo gitu. Apa penikmat yang menghayati itu duduk tidak mau nilai, tidak apa-apa, enak ya, salah itu saja. Tidak ada kepentingan. Kalau juri itu ada kepentingan. Dia harus menilai dengan jujur. Mungkin ada juri yang mau dibayar. Jadi sekali di nomor siji itu lepas dari apa yang sampaikan di sini gitu. Kalau dengan sebagai juri apa yang dengan nilai sebagai penari baik itu seperti apa Pak? Ya, Wirogo, Wiroso, Wiromo. Wirogo itu raganya itu sudah bagus, mapan dengan gerakan itu. Wiroso itu rasanya. Nek wong sedih, nek wong seneng, wirosanya kelihatan enak. Mau sedih, enggak sedih gitu. Sedih gitu. Wiroso, Wiromo itu pas iramanya. Oh, dengan dung tak dung belang. Wah. Tandung tak jalan. Dan tak kayak pas sabetan. Ada loh yang sabetan iringannya jalan. Itu dia enggak tahu irama. Itu pasti dicoret. Iramanya ulap-ulap itu terus dia serisik, dicoret, salah itu. Memang enggak ada kata salah dan benar. Tapi memang enggak indah. Harus mendekati kesempurnaan gitu. Artinya iringan tuh ada
ada gerakannya. Iringan tuh mengiringi gerakan kita. Nek melaku lari apa sama selisik ya Mas ya. Tak gitu mesti selisik. Semua orang penari tahu. Dah tudet tok tak tulurudet itu laku telu mesti. Nah, tak tudet ini selisik ya lucu. Kayak kita mesti guyu. Siapa macam gitu. Tidak paham irama. Wiraga Wirasa Romo. Itu yang paling penting. Kalau dia sudah cocok, tinggal kita bandingkan mana yang paling bagus. Good looking apakah juga masuk penilaian gitu Pak? Masuk, cuman itu bukan faktor penting. Yang tiga itu. Wiraga Wirasa Romo. Good looking cantik nih ora Wiromo, ora Wiraga, ora Wirasa selesai tuh. Kilo hayu Mas. Sorah, aku kira sing elek karo Ya, kan sekarang eranya kalau menjual good lookingnya kan dia bisa ditampilkan di tengah sebagai center ataupun sebagai apa lebih gitu. baik jangan banyak gerak. Meneng ini mesem ini pelap pas hilang ini padong lap ya mau gitu aja ndak sah malah ndak bisa nari loh ya, tapi rata-rata penari itu orangnya cantik-cantik. Good looking tadi ya. Kalau selama ini penampilan yang paling berkesan dengan yang pernah dengan tampilkan itu di mana ataupun dalam event apa gitu Pak? Saya dengan ingat lah. Saya tuh terkesan pada saya kuliah ngisi manten. Saya nari dengan seorang perempuan teman saya, rumahnya Brebes, Dia Krishna namanya. Itu tari Punjari dan Cigeruan. Itu Cigeruan Bunda, Punjari itu dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Itu enak jaketnya. Dan sampai sekarang masih ingat saya. Masih ingat tuh. Menceritakan apa itu? Kalau Punjari itu semua pergaulan. Oh. Masa muda kan suka bergaul kan, ya. Tarian pergaulan. Ya. Terus yang dekat ini itu kan masa kuliah. Dekat ini saya menciptakan tari dari lagu Siti Nurhaliza. Karena di MI tidak boleh tari-tari Jawa. Saya pernah tari Jawa sekali ya Pak itu balis golo-golo. Dulu tidak boleh. Saya mikir kalau saya pakai kaos trend. Pakai apa mindset ya. Nah, semua pakai mindset. Akhirnya boleh. Karena tari Jawa itu kan tidak pakai apa-apa. Ligo kayak kemben gitu. Nah, ternyata itu kuncinya hanya itu tok. Saya dikebiri selama beberapa tahun itu karena tidak tahu caranya mensikapi. Ternyata pakai lomba gambyong kalah karena pakai jilbab. Padahal tari gambyong di sana itu saya bisa nilai. Saya tahu sejarahnya gambyong Mas. Jurinya belum tahu loh. Belum tahu. Gerak tari gambyong tidak boleh lebih dari cetik. Itu saya lihat tari gondok kayak gini. Tradisinya dari mana? Juara 1. Murid saya tak setel tidak boleh atas ya. Selesai. Salahnya apa? Pakai jilbab. Akhirnya lomba-lomba saya tidak ikut. Cuma ini udah tari-tari apa? Tari Minang, tari apa gitu aja lah. Tari Cindai yang saya tari Cindai. Ya, kalau yang jenengan lihat penari ataupun penampil yang jenengan lihat yang paling buat Anda dengan berkesan itu sinten? Di Madiun ini saya tuh tidak langsung masuk ke komunitas tari. Karena memang saya kayak kayak home alone kayak di rumah sendiri gitu loh. Jadi menikmati diri sendiri. Penari yang ada tuh ya biasa. Yang bagus itu pas lomba. Saya jadi juri di Bakorwil sana. Yang menang dari Tulungagung. Di Madiun tuh bagus, tapi tradisi Mas. Jurinya ada 3. Saya, orang Bakorwil, sama guru perempuan ini Sanggar. Nah saya S1 tari. Dia tuh jadi juri 1. Dia punya statement, pemikiran gerak yang dibuat sendiri
Jadi garapan sendiri itu yang nilai tinggi. Katanya begitu. Saya ya tidak. Gerak yang sesuai dengan 3 itu yang nomor 1. Ya, belum tentu yang bisa kreasi tadi nari tari Jawa. Belum tentu. Tapi Jawa bisa tari seperti itu, insya Allah. Karena komplit tari Jawa itu. Saya tidak mau ngakoni. Saya maunya dari Madiun ada satu yang menang. Karena itu bagus. Nah, dia udah di kota kayak tradisi kebiasaan itu jangan masukkan juara. Seperti itu bukan. Yang bagus yang garapan baru gitu. Ya udah, monggo. Dan dia pendukungnya ada, ya yang dari Bakorwil ada, kemudian yang memanggil kita, yang EO-nya itu di situ mengiyakan pilihan dia. Udah. Kalau saya 3 itu yang menang, yang harus jadi diugem itu Wirogo Wirosuro. Ya tidak bilang garapan itu jelek ya, sing dari Tulungagung itu ya, tapi garapan kita juga bagus. Gitu. Kalau harapannya jenengan Pak buat anak-anak muda yang mungkin sedikit mulai berkurang menghargai seni tari ini sendiri, gimana Pak? Ini kalau anak-anak itu ngikut ya, jadi yang penting kurikulum. Kurikulum itu mungkin diarahkan ke sana. Jadi seni tari itu juga harus ada. Jadi anak itu biar melihat di video tentang tari, kemudian mencontoh, kemudian menggarap sendiri seperti itu. Karena dari situ seni itu akan berfungsi. Kan fungsi seni itu ada beberapa ya. Yang paling penting adalah seni itu memperhalus perasaan. Gitu. Jadi kalau kita nonton film India, wah anak di kampung ini guyu itu dol. Rasanya dol itu tidak punya perasaan. Tapi gitu lihat anak kecil di Jawa nangis, kita ikut nangis. Itulah seniman. Itulah seorang yang punya penghayatan tinggi. Jadi bukan gembeng. Gembeng itu lain loh, sama orang yang punya perasaan, yang halusnya perasaannya halus itu beda. Jadi seni itu memperhalus perasaan. Tadi jenengan juga bilang kalau ada unsur spiritualitas kejawen sebelum menampilkan penampilan tari itu Pak. Ini pengenalnya bagaimana Pak? Kok bisa ada unsur-unsur kejawen itu? Oke. Berarti ini flashback ya. Nggak apa-apa ya ini ya. Apa? Ya, saya sebenarnya tidak mau ke situ ya. Takut sirik gitu. Tapi enggak ya ini. Ini tetap harus kita luruskan kan itu. Kita luruskan ya, itu kita satu pikiran ya. Ketika saya masih kuliah, ini cerita dulu ya, ini saya ditantang orang. Saya tidak mau berkelahi, kemudian dia tuh mengancam itu. Akhirnya saya pulang ke rumah kakak saya. Mas aku ngene, aku warono. Kejawen. Jadi wong kejawen ki wong gak duwe wedi. Oh ya wes, akhirnya diajari. Saya proses betul tuh. Nah, 1 minggu saja saya. Ternyata saya cepat sekali. Hingga berfungsi. Karena ketika melakukan itu ritual itu budaya itu ya, budaya yang mensugesti kita. Jadi saya bisa menyembuhkan orang, bisa menghentikan hujan, bisa manggil orang dari jauh, bisa nyantet, bisa gitu, supaya macam-macam ya. Itu saya itu sana Allah itu, saya hanya perantara. Karena doanya masuk. Ada bahasa yang saya tidak tahu, tapi diterjemahkan oleh ini. Yang bisa bicara ini, kita tidak bisa menangkap dan yang kita tanya, dan itu saya pakai untuk kondisi perkuliahan saya. Saya nari itu pakai itu. Diam gerak sendiri. Diam itu gerak sendiri. Tidak ada yang tidak ada yang merintah. Saya tidak punya rencana seperti tidak ada. Itu saya latih itu sampai sekarang. Jadi ada lagu tuk Panuk itu Panuk langsung maju set gitu ya. Lagu apapun. Karena yang saya ikuti suasana. Nah, diwawancari Maradar itu Nugroho penari yang menggunakan suasana sebagai patokan atau pancatan ada di radar masuk. Itu. Jadi
pengalaman spiritual itu hanya sampai di situ dan saya tidak melanjut lagi karena cukup untuk keindahan saja. Berarti sudah berhenti di dulu zaman kuliah dulu, apa sekarang masih digunakan? Tidak boleh. Saya berhenti setelah punya istri. Oh, Saya suka megang ular, suka apa itu menyan-nyan gitu ya. Nah, menyan-nyan banyak sekali. Itu sudah dibakar semua. Saya tinggal kenangan. Yang penting kita bisa buat orang seneng aja. Buat orang seneng aja. Ini caranya mau seneng gitu aja. ini emang apa ya? Hanya untuk tambahan spiritualitas agar penari itu tambah percaya diri gitu. Betul. Karena dengan percaya itu, dengan adanya kekuatan sugesti dari kita itu, yakin. Dari tadi kan ketika kita ngobrol tidak ada gambar sama sekali. Iya. Ketika saya duduk muncul di Bate Karno seperti ini. Oh, dia anaknya kusir. Dia lihat ke atas. Wah, raja-raja itu saya pengen seperti itu dengan perjuangan. Tapi berhenti dengan iya ndak? Gitu. Iya ndak saya? Gitu. Kegalauan sang adipati. Iya, mungkin untuk menutup obrolan kali ini, mungkin pesan jenengan untuk kaum muda tentang budaya di era sekarang ini, khususnya di seni tari itu apa, Pak? Oke. Terima kasih untuk kaum muda ya. Sebaiknya jangan membatasi diri. Apapun yang disukai, seni apapun itu bagus. Tetapi jangan meninggalkan seni tradisi kita. Tradisi Jawa itu ada 2, Solo dan Jogja. Ada di Madiun ini termasuk jajahan Mataram, masuk ke Jogja, masuk ke Surakarta. Jadi tari-tarian dari Surakarta atau Jogja itu punya nilai yang adiluhung. Ya, tari apa aja boleh, tetapi jangan melupakan seni tradisi kita. Wirogo, Wiroso, Wiromo itu adalah kunci seorang penari. Gitu. Terima kasih waktunya Pak Nugro. Semoga dapat menginspirasi kaula muda yang menonton ini, dan nasihatnya juga sangat berkesan bagi saya untuk terus menghadirkan para seniman-seniman di Madiun ini untuk sini menginspirasi ke teman-teman muda agar tetap melestarikan kebudayaan di sini. Sekali lagi terima kasih Pak Nugro. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Tetap berjalan bersama kami di Gus Durian dan juga di JKM bersama Pak Titus di sana. Terima kasih para pemirsa yang telah menonton Pojok Nadine pada edisi kali ini. Kita berjumpa di Pojok Nadine di selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Sugeng Dalu. Selamat malam.